Nah, apa bisnis yang memberikan aset digital buat Anda? Ini hanya contoh-contoh saja. Anda bisa mulai dari sekarang main di crypto aset, ya. Pintu.co.id, toko crypto.com. Nanti saya ajarin. Kalau Anda yang sudah ikut ke wirausahaan, Anda sudah tahu. Yang belum, mungkin 2 minggu ke depan nanti saya akan ajarin. Anda juga bisa jadi direktur. Ini Anda pergi ke blockmoney.id. Anda bisa jadi CEO, Anda bisa jadi CTO, CMO, CFO, COO, CIO. Ya, CEO Chief Executing Office, CTO Chief Technical Officer, CMO Chief Marketing Officer, Direktur Marketing lah kalau bahasa Indonesianya, Chief Financial Officer, Direktur Keuangan, COO Direktur Operasional, CIO Investasi, CEO, CTO, dan lain-lain. Ini mereka sedang mencari di blockmoney.id. Ya. Anda yang bisa menjadi CEO, Anda bisa melamar. Tentunya kalau dilamar Anda ditanya, pengalamannya sudah bikin perusahaan apa? Namanya juga CEO ya. CMO, Anda sudah memarketingkan apa di mana? Udah pernah memarketingkan perusahaan apa? Ya. Nanti Anda akan dijadikan CEO, CTO, CMO. Jadi dijadiin direktur. Jadi sekarang itu Anda melamar jadi direktur bisa. Tapi coba dong cari pengalaman, cari pengetahuannya. Jangan sampai kosongan, ya Anda kalah nanti sama orang lain. Lalu ada digital asset seperti FB, WA, Telegram, Twitter. Anda punya akun aja, akun WA, ya, yang sudah bagus, yang sudah ada followernya, tentunya Anda bisa jual. Ya, Anda bikin akun FB, ya sama. Akun Telegram, sama. Jadi sekarang yang harus Anda lakukan, bikin akun-akun itu. Kalau Anda sekarang punya Twitter, ya bikin akun Twitter, Indofood Twitter ya. Yang kita jual ke Indofood. Ya, atau tetangga Anda PT Berkah. Wah, tahu dia jualan sendal. Ya Anda bikin Twitter, jualan sendal. Wah, big followernya udah banyak, datangin tuh PT Berkah yang jualan sendal. Pak, saya sudah punya akun Twitter, Bapak mau beli nggak? Pasti dibeli. Itulah yang namanya aset digital. Web komunitas, ya udah banyak web komunitas sekarang di digital, ada binadigitalbangsa.com, Blogmoney, Blogperti, bangunsumatera.com. Ini adalah web komunitas yang nanti di komunitas tersebut bisa menaikkan valuasi perusahaan. Ada yang namanya edukasi, dan ini saya akan kenakan dengan Pak Asep ya, edukasi digital sama marketplace digital, ya supaya Anda bisa belajar bagaimana cara dapat uang dari sini atau mungkin bagaimana cara mengembangkan perusahaan di situ. Nanti pada saat Anda nanti semester-semester akhir, Anda bisa kerja atau partneran di situ ya untuk bisa mengembangkan perusahaan. Nah ini kembali lagi tadi digital asset, lalu perbankan ya. Anda lihat 7 konglomerat ini semuanya punya bank. Ya. Bank BCA, Bank Mega, Bank Ina, Bank MNC, Sampurna, semua konglomerat pasti punya bank. Kenapa? Ya karena tahu perusahaan perbankan itu, ya perusahaan keuangan itu akan besar. Ya. Apalagi sudah jual beli perusahaan ya, seperti tadi Mandiri jadi venture capital. Jadi Anda juga ya bikin bank, ya. Bank Kosim gitu ya. Nanti Anda bisa menyalurkan keuangan ke UMKM. Bisnis berikutnya yang bisa besar juga bisnis properti dan bisnis komoditas ya, karena ini pasarnya besar. Ya, apalagi di Indonesia. 300 juta saja orang yang membutuhkan properti. Ya itu besar itu prospek. 300 juta ada yang butuh makan. 300 juta yang butuh fuel, bahan bakar. 300 juta yang butuh emas. 300 juta yang butuh kopi ya dan lain-lain. Itu komoditas, makanya komoditas akan berkembang juga. Kalau misalkan kita mengikuti tadi itu Pak, yang ada beberapa bisnis yang Bapak tawarkan seperti kripto itu Pak, itu kan di bidang aset dan investasi ya Pak. Ya. Seumpamanya nih kita sebagai mahasiswa yang masih
mengandalkan orang tua dengan bekal itu. Misalkan anggapan kita memiliki bekal 100.000 misalkan Pak ya. Diinvestasikan apakah bisa ya Pak? Rp10.000 juga bisa, tadi saya cerita. Bisa. Berapapun bisa sekarang itu, makanya jadi investor itu tidak harus uangnya banyak ya. Kan yang penting adalah angkanya. Kalau Anda tahu dengan uang 10.000 Anda bisa jadiin 11.000, bagus nggak dalam sebulan? 10.000 jadi 11.000 dalam sebulan, itu bagus nggak? Ya bagus Pak. Kenapa Bagus, bagus? Pak. Kenapa Karena bagus? tidak Karena kembalinya naiknya tidak 10%, Pak. rugi Pak. Dan naik. Bagus tadi yang bilang 10% siapa tuh? Karena keuntungan Anda 10% sebulan. Itu bagus. Kalau Anda dengan uang 10.000 bisa jadi 11.000 dalam sebulan, lakukan itu 3 bulan berturut-turut, saya investasi ke Anda bisa 10 juta atau 100 juta. Udah pakai uang saya, kita bagi hasil berdua. Ya bukan pakai uang Anda. Ya, jadi Anda nggak perlu pakai modal uang sendiri. Ya, nanti bisa saya investasi, saya teman bisa investasi. Anda udah bukti, ada bukti Pak. Saya bikin, kan kalau Anda main misalkan di apapun itu ya, di aplikasi, Anda bisa trading komoditas dengan bagus, mau pakai kripto saham atau apapun. Tunjukkan buktinya ada Pak. Saya bisa 10% sebulan, saya mau bagi hasil dengan Bapak. Ya kalau bisa 20% jauh lebih bagus ya, katakanlah ya, supaya ngitungnya mudah. 20% Pak saya bisa sebulan, 10% mau nggak Pak dengan Bapak? Uangnya uang Bapak, saya dapat 10%, Bapak dapat 10%. Jadi kalau 10 juta, berarti saya dapat 1 juta, Bapak dapat 1 juta sebulan. Bukan uang Anda, tapi Anda punya keahliannya. Ya, inilah keahlian investasi yang harus Anda kelola dengan baik. Kalau ada orang yang bisa investasi di Anda di perusahaan 10 miliar, Anda dapat 10%-nya 1 miliar sebulan. Ya, pastikan usaha Anda bisa menghasilkan 20% per bulan. Jadi ini yang penting angka persentasenya. Apapun itu bisnisnya. Ya, bisnis angkringan, kalau Anda benar-benar angkringan bisa dapat 300.000 atau 10 juta tadi sebulan, padahal modalnya cuma 20 juta, berarti 50% sebulan. Wah, hebat banget. Ya, bisa banyak itu yang mau investasi di Anda. Ya. Ya, nanti kita belajar dengan 10.000 Anda mau jadi investasi ya harus bisa. Ya, mungkin minggu depan lah kita saya ajari. Banyak teman-teman Anda yang sudah di kewirausahaan sudah pada pintar itu kripto di toko kripto atau di pintu.co.id atau di Indodax ya banyak. Jadi sekarang nenek-nenek aja bisa investasi gitulah, bukan hanya harus mahasiswa. Ya. Perubahan teknologi, karena teknologi udah berubah ya. Oke, jadi belajar ya dari sekarang Anda belajar mulai berinvestasi. Apapun itu investasinya terserah Anda. Yang penting Anda cicipi lah, Anda belajar. Jadi bukan uang. Untuk menjadi pengusaha itu bukan uang, ide. Cara berpikir. Bikin bisnis itu bukan cari profit, dijual. Itu kan cara berpikir. Kalau Anda terus cari profit, ya sama seperti orang lain yang nggak selesai-selesai. Anda kapan mau jadi investor? Anda harus dijual. Jual itu hasilnya jadi investasi. Anda tanya Pak Nadiem Makarim. Dia bikin Gojek. Udah uangnya, anggap aja dia cuma sekarang punya 3%. 3% dari 167 triliun. Berapa triliun? Anggap aja dia punya 4 triliun. Uangnya dikemanain 4 triliun? Mau dipakai apa? Coba tanya Pak Nadiem, uangnya dipakai apa Pak? Jawabannya apa? Uang 4 triliun. Kira-kira dibeliin apa Mas? Mbak? Investasi, Pak. Beli Dikelola lagi, Pak. Dibeliin perusahaan. Dia nggak jadi bikin perusahaan. Enggak. Waktunya mending jadi menteri. Ya, nyantai. Sama dengan Pak Rusdi Kirana. Mending jadi duta besar daripada ngurusin perusahaan. Jadi uang yang dihasilkan untuk dibelikan perusahaan-perusahaan startup. Jadi lihat Pak Nadiem itu beli tuh startup-startup ya, banyak. Perusahaan-perusahaan kecil yang nantinya tentunya dari 10 perusahaan mungkin hanya 1 yang jadi, yang 9 akan mati.
Ya, itu resiko, itu udah dihitung, ada risk management. Ya, makanya harus 1, 5, 10. Tadi saya akan cerita 1, 5, 10, harus 10 kalinya tuh nilai perusahaan. Jadi kalau dia beli 10 perusahaan 9 mati, misalkan Anda punya uang 10 juta, beli 10 perusahaan, 9 mati, berarti cuma satu perusahaan yang hidup ya. Kalau satu perusahaan hidup dalam 1 tahun nilainya 10 kali, jadi balik lagi kan uangnya 10 juta. Jadi Anda nggak rugi. Mati 9 perusahaan Anda nggak rugi. Ya, karena yang satu jadi 10. Makanya cari perusahaan itu yang harus drastis berubahnya. Inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan sekarang naik turunnya cepat. Ya, kenapa cepat? Ya karena perusahaannya seperti ini. Banyak bereksplorasi. Jadi wajar kalau dari 10, 8 mati, 9 mati. Kalau aja 2 yang hidup, udah untungnya. Untungnya jadi 20. Ya, jadi 20 juta, 10 juta tuh untungnya. Nah, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang dicari itu yang seperti ini, yang akan meledak, yang akan dengan teknologi harusnya. Tanpa teknologi tak mungkin. Jadi Anda tugasnya sekarang cari perusahaan-perusahaan yang Anda bisa ledakan dengan digital. Itu saja, ya. Jangan perusahaan-perusahaan yang perubahannya pelan, udah nggak tertarik investor dengan perusahaan seperti itu. Kalau saham itu yang perubahannya kecil, udah nggak tertarik, lupa, bentar lagi juga mati. Jadi harus ada digital teknologinya. Intinya itu. Keyword-keywordnya kalau sekarang di dunia perusahaan, artificial intelligence, seperti tadi blockchain, digital, IoT, harus ada kata-kata itu di perusahaannya. Kalau enggak, ya investor nggak terlalu melirik ya di bisnis jual beli perusahaan.